Dan baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja, to the point saja, nggak usah basa-basi opening bertele-tele omong kosong, nggak penting itu ya. Langsung to the point aja biar cepat. Bapak Ibu yang kemarin bertanya, sampai hari ini pun masih banyak sekali yang bertanya, Pak, kami ini blunder, kami ini salah campur, kami ini salah hitung, kami ini salah prediksi. Pupuk-pupuk padat yang kami beli, baik itu sifatnya granul, bubuk, serbuk, kristal, dan lain sebagainya, intinya pupuk padat. Ketika kita mau aplikasikan ke tanaman kita atau jadwal pemupukan, kita mau aplikasikan dengan cara kocor. Artinya kita cairkan dengan air dulu. Sudah sesuai dosisnya, Pak. Yang di kemasannya disuruh campur dengan air berapa ratus liter, kita sudah lakukan itu. Pertanyaan atau permasalahannya adalah ketika kita mencampur dan kita mengaplikasikan secara kocor pada tanaman kita, berlebih pupuk ini, Pak. Dan kelebihannya tidak main-main, dalam jumlah yang banyak. Pertanyaan kami, apakah pupuk yang sudah kami cairkan ini bisa kami simpan, Pak, untuk pemupukan di minggu depan, atau pemupukan di 2 minggu depan, atau pemupukan di bulan depan? Apa bisa, Pak? Bisa ya, bisa tidak. Tergantung bahan pembuat atau komponen fisik dari si pupuk yang Bapak Ibu gunakan. Karena pupuk padat ini Bapak Ibu punya banyak varian dan varietas. Kita bagi 2 saja biar Bapak Ibu tidak bingung. Kita bagi 2 saja ya, supaya Bapak Ibu sederhana menangkap ini. Yang pertama kita bagi satu kelompok. Kelompok ini adalah pupuk yang sifatnya granul, sifatnya butiran, yang dia ini larut air, larut dengan cepat. Misalnya seperti apa? Karate plus boroni, dia granul. Tetapi begitu Bapak Ibu larutkan dalam air, cepat sekali dia larut. Kemudian apalagi NPK Mutiara, dia granul, butiran. Tetapi begitu Bapak Ibu larutkan, cepat sekali dia larut dalam air. Sama dengan pupuk kristal, golongan kedua. Tetapi bedanya, kedua ini granul, NPK, dan kristal yang dimiliki oleh pupuk-pupuk seperti magnesium sulfat, MKP, ya, MOP, magnit, kalnit, dan lain sebagainya. Pupuk-pupuk yang sifatnya kristal atau garam. Walaupun mereka ini larutnya sama, cepat sekali larut dalam air, tetapi ada perbedaannya antara pupuk yang sifatnya granul yang dilapisi oleh coating atau bahan pelapis, pengikat, seperti clay misalnya, atau lemak misalnya, atau pati misalnya, atau tepung misalnya, atau misalnya seperti minyak-minyakan dari tumbuhan yang dijadikan sebagai coating. NPK itu kan juga pakai itu. Sehingga Bapak Ibu kalau campur NPK misalnya, dilarutkan dalam air, Bapak Ibu akan lihat ada genangan-genangan di permukaan itu, ya, seperti melayang-layang di atas itu, di atas permukaan air itu, seperti minyak. Nah, itu minyak seperti lemak alami yang diambil dari tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi dia ramah, dia organik itu, coatingnya organik itu. Dia ada bahan itu. Selain ada clay, kalsium, dan lempung, dan lain sebagainya juga di situ. Nah, yang cepat larut seperti butiran NPK atau granul ini, memang waktu larutnya hampir sama dengan yang kristal. Larut juga. Yang membedakan mereka berdua ini adalah sempurna, homogen, dan stabil atau tidak. Kalau NPK ya, yang larut-larut cepat seperti itu, dia larut memang larut, tetapi dia tidak homogen, itu yang pertama. Ya, ada endapan di bagian bawah, kemudian ada yang melayang-layang di bagian atas. Ya, dia tidak homogen artinya, tidak mencampur sempurna, seperti tidak homogen, tidak menyatu, ya, tidak mengikat begitu ya. Kemudian apalagi? Dia menghasilkan endapan di bagian bawah. Jadi sekalipun mereka ini cepat larut dalam air, mereka ada endapannya. Kecil sedikit tetapi ada endapannya. Itu artinya tidak homogen atau tidak stabil. Berbeda dengan pupuk kristal atau pupuk garam, itu kalau kita larutkan, selain dia homogen, bersatu dengan air sempurna, tidak ada endapan maupun genangan di bagian atas. Ya, itu yang disebut dengan stabil atau homogen. Nah, pupuk-pupuk yang sifatnya stabil atau homogen ini ketika Bapak Ibu salah menghitung atau salah mencampur, sudah terlanjur mencampur banyak, mau disimpan bisa. Berapa lama Pak pupuk yang sifat-sifatnya seperti kristal itu, yang sifatnya garam itu, kalau misalnya kita mau simpan, berapa lama? 10 tahun. 15 tahun boleh nggak Pak? Boleh. 20 tahun boleh nggak Pak? Boleh. Karena dia tidak ada sifat kadaluarsa untuk pupuk kristal-kristal seperti itu. Bahkan memang dianjurkan untuk dicampur dengan air. Dan dia akan homogen dan dia akan stabil. Bapak Ibu kalau menggunakan pupuk-pupuk jenis kristal-kristal itu, ya, urea masuk Pak, urea masuk. Ya, nitrea juga masuk Pak, nitrea juga masuk. Ya, pupuk-pupuk yang dilarutkan sempurna yang tidak ada endapannya atau tidak ada genangannya, Bapak Ibu mau simpan 10 tahun pun bisa. Nanti saya kasih catatan ya, cara penyimpanannya seperti apa. Sehingga yang sudah terlanjur mencampur ini, Bapak Ibu mau simpan 10 tahun, 20 tahun, masih awet dan masih stabil. Ya, awet dan stabil. Bukan hanya dia awet, tapi dia stabil. Artinya efektif, mau dipakai kapan saja. Kemudian pupuk-pupuk yang sifatnya granul, yang dia larut cepat tetapi ada endapan, itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sekalipun bisa disimpan, tetapi tidak bisa dalam waktu yang lama. Misalnya kita taruh saja waktu NPK Mutiara atau misalnya Karate plus boroni, kita sudah larutkan dalam air, kemudian berlebih, kita mau simpan pupuk ini dalam bentuk pekatan atau dalam bentuk cair yang mau kita pakai lagi. Itu maksimal itu cuma 15 hari atau misalnya 20 hari itu sudah cukup. Jadi pemupukan misalnya minggu depan mau dikasih lagi boleh, disimpan 1 minggu. Tetapi lebih dari itu, lebih dari 1 bulan tidak dianjurkan, tidak disarankan. Karena pupuk ini sifatnya dicairkan untuk diaplikasikan. Pupuk ini sebenarnya Bapak Ibu yang granul-granul atau yang bukan kristal ya. Pupuk ini sebenarnya diaplikasikan dengan cara tabur atau tunggal. Diaplikasikan secara itu, seperti itu, disarankan seperti itu. Kenapa? Karena pupuk yang berbentuk granul atau butiran seperti itu Bapak Ibu, dia akan melepas unsur perlahan atau sedikit demi sedikit. Cara kerjanya seperti itu, sehingga dia diaplikasikan dengan cara seperti itu. Aturannya begitu. Nah, kenapa ada aturan-aturan itu, lalu ada aturan dengan cara dikocor atau dicairkan di dalam air. Seperti NPK kita cairkan baru kita aplikasikan. Tidak masalah asalkan sekaligus di saat itu. Misalnya Bapak Ibu mau mempercepat reaksinya, Bapak Ibu cairkan NPK, baru dikocor untuk mempercepat saja reaksinya. Tetapi bukan dari pabrik itu mengatakan atau dari standarnya mengatakan bahwa dicairkan lalu disimpan. Tidak. Dicairkan untuk diaplikasikan saat itu. Paham ya tangkap maksud saya? Artinya pupuk-pupuk ini kenapa saya bilang tadi tidak bisa disimpan dalam waktu lama? Karena dia dilegalkan, ya, dia dilegalkan untuk dicairkan, untuk dicampur dengan air, untuk aplikasi kocor. Tetapi dilegalkan dengan syarat langsung diberikan. Kalau mau disimpan, bisa disimpan 1 minggu, tok, cukup.
1 minggu cukup, atau 10 hari cukup, lalu langsung segera diaplikasikan. Tetapi lebih dari waktu itu yang kita tentukan itu, maka tentu saja dia tidak akan efektif lagi. Karena dia seperti yang saya bilang tadi, dia diperuntukkan bukan untuk dicairkan lalu disimpan dalam waktu yang lama, bukan seperti itu. Sedangkan pupuk kristal pupuk yang sifatnya garam, dia diperuntukkan untuk itu, dicairkan untuk diaplikasikan langsung boleh, dicairkan atau mau disimpan boleh. Karena dia ditujukan untuk itu. Jadi bijaksananya kalau Bapak Ibu menggunakan pupuk yang sifatnya granul, sekalipun dia larut cepat dalam air, maka harus dihitung baik-baik kebutuhannya. Kebutuhan saya berapa banyak? Saya mencampur sesuai dengan kebutuhan. Berhati-hati dalam menghitung. Kalau sifatnya kristal atau sifatnya garam, tidak berhati-hati pun tidak masalah. Karena ini bisa disimpan dalam waktu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Kemudian, saya taruhlah saja range-nya 10 tahun. Tidak mungkin Bapak Ibu menyimpan pupuk dalam waktu 10 tahun. Tidak mungkin juga. Saya kasih range lagi 5 tahun. Tidak mungkin juga Bapak Ibu simpan pupuk sampai 5 tahun. Kecuali lupa, saya pernah menyimpan pupuk di situ. Itu bisa, ya. Kemudian bongkar-bongkar dan ketemu pupuknya. Wah, sudah 8 tahun. Ternyata pupuknya masih ada. Bisa. Tetapi kalau misalnya mau disimpan untuk nanti mau dipakai lagi, tidak mungkin sampai 1 tahun juga. Paling disimpan untuk 2 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian, ya. Pemupukan 2 kali dalam setahun, ya 6 bulan. Biasanya kita simpan paling lama 6 bulan untuk kita mau pakai lagi. Itu bisa. Jadi range-nya itu 10 sampai 20 tahun. Tetapi tidak juga kita pakai range itu. Karena Bapak Ibu menyimpannya untuk mau digunakan 3 atau 6 bulan kemudian kan? Bisa. Untuk pupuk yang sifatnya kristal atau garam seperti itu bisa saja, ya. Tetapi yang dalam bentuk granul seperti NPK, Karate Plus Broni dan granul-granul yang lain, yang sekalipun dia larut cepat dalam air, tetapi itu tidak diperkenankan atau tidak dilegalkan untuk disimpan. Kalau untuk durasi 1 minggu ada toleransi. Tetapi untuk 1 bulan ke atas tidak bisa bertoleransi. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada kelengkapan apa dan persiapan apa yang akan kita siapkan untuk menyimpan pupuk-pupuk ini yang sifatnya kristal tadi untuk disimpan bisa umurnya sampai 10 atau 20 tahun lagi. Nah, caranya gini. Yang pertama poin yang harus Bapak Ibu perhatikan yaitu wadah penyimpanan, ya. Bisa menggunakan wadah plastik seperti botol plastik, jerigen dan lain sebagainya. Bisa juga kalau mau lebih stabil lagi botol kaca, ya. Bapak Ibu pernah lihat ada minyak yang dijual di botol plastik dan minyak yang dijual dengan botol kaca. Mana yang usianya lebih lama? Tentu saja di botol kaca. Kenapa demikian? Kenapa sesuatu cairan dimasukkan dalam botol kaca atau sambal misalnya, dimasukkan dalam botol kaca usianya bisa lebih lama daripada sambal atau cairan yang kita masukkan dalam botol plastik. Karena bahan plastik itu Bapak Ibu tidak bisa menjaga kualitas suhu, kestabilan suhu. Kaca itu dia bisa menjaga kestabilan suhu. Suhu di luar hangat, belum tentu di dalam botol kaca itu hangat, belum tentu. Dia menjaga kestabilan suhu. Itu sifat dari kaca atau silika seperti itu, ya. Tetapi jarang juga Bapak Ibu menggunakan botol kaca untuk menyimpan pupuk, ya. Biasa botol plastik. Nah, kalau menggunakan wadah plastik atau jerigen plastik, pastikan dia tebal. Bapak Ibu pernah lihat pupuk-pupuk di dalam kemasan botol? Sama nggak pupuk-pupuk itu dengan botol air mineral seperti Aqua, mineral, ya? Sama nggak tipisnya? Nggak. Botol-botol pestisida, botol-botol pupuk organik cair, botol-botol pupuk kimia cair maupun botol-botol penyimpanan bahan kimia itu harus tebal botolnya. Dia harus tebal. Jadi untuk botol atau wadah penyimpanan pastikan mau plastik sekalipun dia harus tebal. Itu yang pertama, ya, tidak boleh yang tipis. Yang kedua, dia harus berwarna. Bisa kita pakai warna putih, bisa, tetapi pekat. Sehingga matahari tidak tembus ke dalam, ya. Botol-botol pupuk, botol-botol pestisida banyak juga yang putih, tetapi putihnya beda, dia bukan bening, dia putih tebal. Jadi matahari susah menembusnya. Apa yang dikhawatirkan dari matahari bukan sinarnya, tetapi ultravioletnya. Apalagi UVB itu bisa merusak pekatan kimia, ya. Jadi kita perlu wadah penyimpanan yang tebal bahannya dan kemudian tidak ditembusi oleh sinar matahari langsung. Sudah 2, ya. Kemudian apalagi? Yang ketiga, pastikan tutupannya rapat dan kedap udara. Ya, pastikan penutupnya itu rapat, tidak ada kebocoran dan dia kedap udara. Itu yang ketiga. Yang keempat, simpanlah di tempat-tempat yang dalam suhu ruang kondisinya. Suhu ruang itu seperti apa, Pak? Suhu ruang itu seperti di dalam lemari. Dalam lemari itu dikatakan suhu ruang. Kenapa demikian? Karena di dalam lemari itu suhunya stabil. Di luar lemari itu, di dalam ruangan itu, misalnya lemari ada di ruang tamu. Di ruang tamu itu bisa panas, bisa hangat, bisa dingin. Tapi di dalam lemari suhunya tetap sama. Itu yang disebut dengan suhu ruang. Mau siang, pagi, sore, malam, di luar ruangan itu suhu udaranya berubah-ubah, tapi di dalam lemari itu suhunya stabil atau tetap. Itu yang disebut dengan suhu ruang. Jadi kelima komponen ini harus Bapak Ibu perhatikan untuk menyimpan pupuk yang sudah terlanjur mencampur atau salah perhitungan atau salah prediksi, sehingga sudah terlanjur dan mau disimpan, pastikan 5 aspek itu harus dipenuhi untuk penyimpanannya untuk bisa digunakan lagi. Bapak Ibu kalau sudah memenuhi 5 aspek penyimpanan tadi, Bapak Ibu mau pakai pupuk itu 10 tahun ke depan, dia tetap efektif, ya. Perhatikan kata-kata saya, dia masih efektif. Artinya bukan awet saja, tetapi masih efektif. Dalam tanda kutip pupuk-pupuk yang sifatnya kristal atau garam. Tetapi pupuk yang sifatnya granul seperti itu tidak bisa setelah dicairkan mau disimpan lama. Nah, kemudian Bapak Ibu akan bertanya, kalau yang kasus-kasus seperti yang granul-granul ini, Pak, kita tidak cairkan, tetapi kita menggunakan secara tugal atau tabur. Setelah kita buka kemasannya, otomatis kita berikan dan kemasannya sudah terbuka. Kita mau gunakan lagi di 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan, setengah tahun ke depan, dan dia sudah dalam kondisi terbuka. Apa yang harus kita lakukan? Pindahkan dia ke wadah yang berbeda, yang kedap udara, ya. Seperti kemasan-kemasan yang tadi saya sampaikan 5 poin itu. Penyimpanannya juga sama. Pilihlah wadah-wadah, mau jerigen pun nggak apa-apa. Masukin semua granul-granul NPK itu dalam jerigen itu juga nggak apa-apa. Yang penting dia kedap udara, tertutup rapat, dan dia ada di suhu ruang. Itu menjadi penting sekali Bapak Ibu, karena pupuk-pupuk seperti NPK, seperti Karate Plus Boroni yang ada kandungan amoniumnya Bapak Ibu. Ingat ya, ada kandungan amoniumnya. Maka mereka itu sifatnya adalah cepat menguap. Artinya hidroskopis, menangkap air, menangkap partikel H2O di udara. Makanya kalau NPK, Bapak atau pupuk granul seperti itu Bapak Ibu buka,
Dibiarkan beberapa saat dia akan mengembun. Itu artinya dia menangkap air, bukan dia mengeluarkan cairan. Pupuk saya berair, Pak, bukan dia mengeluarkan cairan atau dia cair, bukan. Dia menangkap H2O di udara, dia menangkap partikel air di udara karena memang sifat kimianya seperti itu, hidroskopis. Dia akan menangkap uap-uap partikel air sehingga dia akan dipenuhi oleh air, kenyang air sehingga dia kelihatan seperti lembab atau berair. Nah, kita hindari itu dengan penyimpanan yang kedap udara sehingga dia tidak menangkap partikel air dalam jumlah yang berlebih sehingga kondisinya tetap stabil untuk dipakai kemudian hari. Jadi, catatan untuk Bapak Ibu semua, kalau mau mencampur pupuk untuk diaplikasikan secara kocor yang sifatnya adalah granul, maka perlu Bapak Ibu lakukan perhitungan matang-matang sebelum melarutkan dia. Sedangkan pupuk-pupuk yang sifatnya kristal tidak perlu ada hitungan apa-apa. Mau kurang tinggal dicampur lagi, mau lebih bisa disimpan. Oke Bapak Ibu semuanya, saya rasa itu cukup menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang masuknya banyak sekali tentang itu. 1-2 orang yang masuk tapi hampir tiap hari juga. Saya sempat pusing juga ya karena tiap hari ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, salah mencampur dan salah perhitungan dan salah prediksi dan lain sebagainya. Bagaimana enaknya seperti apa ya? Solusinya seperti itu ya. Lebih bijak lagi menggunakan pupuk dan harus mengenal betul sifat karakteristik dari pupuk-pupuk yang kita gunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan dari kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.